الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini Allah masih mencurahkan rahmat-Nya serta nikmat-Nya kepada kita semua. Yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Kemudian marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwalah yang senantiasa dapat memotivasi diri kita untuk terus taat melaksanakan perintah Allah. Dan dengan iman dan takwa jugalah yang dapat menghindarkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Adapun khutbah kita pada kesempatan ini kita kutip dalam surah Al-Kautsar, surah yang pendek. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Kata ulama tafsir Al-Kautsar, sebagian ulama mengatakan adalah nikmatul katsir, wal khairul katsir, wal fadlul ghazir. Keutamaan yang besar, nikmat yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu kebaikan di dunia ini, baik itu nanti kebaikan di akhirat. Di akhirat nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita Al-Kautsar. Sebagaimana sabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar itulah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di surga. Yang manisnya lebih manis daripada madu, yang warnanya putihnya lebih putih daripada susu. Siapapun yang meminum air itu, mereka tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Itulah nanti telaga Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dunia ini kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kebaikan yang sangat melimpah, nikmat yang sangat melimpah. Dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kaum muslimin, itu ada dua caranya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mensyukurinya.
Sebab setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita sebagai hamba wajib mensyukuri nikmat tersebut. Karena kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian benar-benar mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka nikmat itu akan kutambah. Allah berjanji, la azidannakum, pasti aku tambah, kata Allah. Tetapi kalau kalian ingkar dari nikmat yang kuberikan, maka sungguh adabku amat pedih. Kaum muslimin sidang rahimakumullah. Pertama, cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, fasholli li rabbik. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaum muslimin sedang rahimakumullah, rukuk dan sujud mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, adalah merupakan bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat apakah itu kaum muslimin? Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah. Karena dua nikmat itu nikmat yang sangat mahal. Dan manusia banyak tertipu dari dua nikmat tersebut. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ni'matani ma'buna fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia sering tertipu dari dua nikmat tersebut. As-sihhah wal faragh, kata Nabi, kesehatan dan waktu senggang yang diberikan oleh Allah. Kita hadir kaum muslimin ke masjid ini itu karena dua nikmat yang diberikan Allah. Kalau seandainya satu yang ada Allah berikan kita kesehatan, tapi tidak ada diberikan kesempatan. Apa diberikan oleh Allah kesempatan, tapi kita tidak diberikan oleh Allah kesehatan, maka nikmat itu tidak bisa kita laksanakan dengan sempurna. Oleh sebab itu kaum muslimin, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang diberikan oleh Allah, maka kita syukuri dengan rukuk dan sujud, mendirikan salat dengan sempurna, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin sidang rahimakumullah, cara mensyukuri nikmat Allah adalah fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Tidak diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak diberikan kemampuan. Bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, maka kita dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berkurban. Sampai-sampai kaum muslimin sidang rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, Allah berikan keluasan rezeki, falam yudahhi, maka ia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekati tempat salat kami. Ini ancaman dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi serius mengucapkan itu kalimat. Kaum muslimin sedang rahimakumullah. Karena kalimatnya fala yaqrabanna, di situ ada nun taukid saqilah, menjelaskan penegasan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin sedang rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an banyak firman Allah Subhanahu wa taala, bukti kita sebagai hamba Allah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat dan mengeluarkan harta benda. Di surah Al-Baqarah ayat 3 Allah mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada Allah, beriman dengan yang gaib, mereka mendirikan salat dan mengeluarkan apa yang telah direzekikan oleh Allah. Kemudian Allah juga katakan dalam surah Al-Baqarah, aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Kemudian dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Setelah mendirikan salat, ada mengeluarkan harta benda sebagai bukti rasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah pentingnya kaum muslimin sedang rahimakumullah.
Sebagaimanapun sudah rasa syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu lagi yang diperintahkan oleh Allah agar kita laksanakan dengan sempurna, yaitu bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Di dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala mengatakan anishkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kalian kepada aku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian. Karena kaum muslimin, kalau kita hanya bersyukur kepada Allah, tidak pernah bersyukur kepada kedua orang tua, maka syukur kita kepada Allah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ibaratkan seperti rel kereta api. Lokomotif tidak akan bisa berjalan tanpa ada dua rel. Banyak kata ulama mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibarat seperti rel kereta api. Persaksian kepada Allah dan persaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Anishkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Bagaimana caranya kita berterima kasih kepada orang tua kita kaum muslimin rahimakumullah? Kalau mereka pada hari ini masih hidup, kita bisa memberikan biaya kepada mereka, bisa memberikan belanja kepada mereka. Kalau kita tidak bisa memberikan biaya, kalau kita tidak bisa memberikan belanja kepada mereka, kita mendoakan mereka. Dalam sebuah hadis, salah satu seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah aku masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Kata Nabi SAW, masih. Dengan cara apa? Yang pertama adalah istighfar lahuma wa du'a lahuma, mohonkan ampun kepada keduanya dan doakanlah keduanya. Kaum muslimin sedang rahimakumullah, kita tidak tahu bagaimana keadaan kedua orang tua kita. Apakah mereka hari ini dalam kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya mereka pada hari ini sedang disiksa oleh Allah, kita banyak berbuat baik, kita bersedekah, kita berinfak, kita berkurban, kita untukkan kepada orang tua kita. Kemudian kita mendoakan dan mohonkan ampun kepada orang tua. Seandainya orang tua kita sedang disiksa oleh Allah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW dijelaskan, ketika seorang jenazah berhenti malaikat yang menyiksa itu, maka jenazah itu bertanya kepada malaikat tersebut, kenapa engkau berhenti mencamburku? Kenapa engkau berhenti menyiksaku? Maka malaikat mengatakan, anakmu telah berbuat baik untukmu, anakmu telah mendoakanmu. Kaum muslimin sedang rahimakumullah, kalau kita sering berdoa kepada orang tua kita, sering kita berbuat baik kepada orang tua, itulah tanda bakti kita kepada orang tua kita. Durhakanya seorang anak kepada orang tua, jikalau seorang anak itu tidak pernah mendoakan orang tuanya, tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Sudahlah semasa hidup orang tua dia tidak pernah berbakti, tidak pernah berbaik kepada orang tuanya, setelah mati juga tidak pernah mendoakan orang tuanya. Maka ini anak durhaka kaum muslimin. Durhaka itu bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat cis, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat tetapi ketika kita tidak mau mendoakan dia, tidak mau kita memohon kepadanya, kita tidak tahu kaum muslimin bagaimana keadaan orang tua kita pada hari ini. Tahukah kita bagaimana orang di dalam kubur pada hari ini? Kita tidak tahu. Seandainya mereka sedang disiksa hari ini, kita senang, kita bisa sholat, kita bisa makan enak. Hari ini saja kaum muslimin, kalau kita membayangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, kalau kita lihat di video-video kaum muslimin, begitu susahnya mereka makan, itu saja kita lihat bisa menetes air mata kita. Apalagi kalau kita membayangkan bagaimana orang tua kita di dalam kubur. Kita tidak tahu, mungkin mereka dalam hidup mereka dulu rajin beribadah, kita juga tidak tahu. Apakah amal ibadah selama hidup mereka itu diterima oleh Allah? Kita juga tidak tahu kaum muslimin. Oleh sebab itu, dengan banyaknya kita berdoa kepada orang tua, menghadiahkan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, insya Allah itu akan dapat membantu orang tua kita yang ada dalam kubur kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kemudian Allah SWT mengatakan, Inna syari'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang akan binasa. Apa maksudnya kaum muslimin? Kata ulama tafsir, orang-orang yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kebenaran, dia dibenci oleh orang lain, dicaci maki, dihina, maka orang itu kaum muslimin adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita mendakwahkan Al-Quran, selagi kita mendakwahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang benci dengan apa yang kita sampaikan, orang benci dengan apa yang kita dakwahkan, maka ketahuilah kaum muslimin, mereka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang penting mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma khulafa ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyati as-sahabati Rasulillah ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli ya'tikum wa la dhikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kaluntung ano?